Ya, apa hal yang pertama kali dilakukan setelah masuk Kristen? Baru masuk Kristen, setelah dibaptis, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan ketika pertama kali ikut Yesus setelah dibaptis, begitu? Oke, ya. Belajar. Apa yang harus kamu lakukan? Belajar. Belajar dalam memahami kitab suci, belajar untuk taat, belajar untuk rendah hati, belajar untuk menerima, belajar untuk memberi, belajar untuk mengasihi, ya, mengasihi Allah, belajar untuk mengasihi manusia, belajar untuk menginjili orang, belajar untuk menjadi terang, belajar untuk menjadi garam dunia. Jadi apa yang kamu lakukan setelah kamu dibaptis menjadi Kristen? Belajar. Belajar menyembah Tuhan dengan benar dan belajar mengenal Dia. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi kamu kenal Dia. Kamu kenal Dia dari mana? Belajar. Biar kamu persis tahu apa yang kamu imani. Gitu. Apa yang kamu percaya itu. Kamu tahu itu. Gitu ya. Aris. Terus fungsi rosario itu untuk apa sebenarnya? Fungsi Rosario itu kan di dalam iman Katolik saja. Doa rosario itu. Kita enggak. Kamu Kristen kita apa? Enggak ada. Protestan. Oh, Protestan. Ya enggak ada. Kamu Enggak baru ada. dibaptis kah? Iya. Oh, kapan dibaptis? Tahun sebelum puasa. Oh, tahun sebelum puasa. Oke. Kenapa menjadi pengikut Yesus? Alasan kamu memberi diri dibaptis itu apa? Karena saya lebih tenang di Kristen daripada di Islam. Oh, kamu sebelumnya dari Muslim. Iya. Oke. Makanya ketenangan itu sangat saya rasakan. Oke. Berarti kamu belum tahu banyak ya tentang Tuhan ya? Belum. Yang saya tahu itu Tritunggal. Kamu sudah tahu Tritunggal? Tahu keluarga Allah. Ada Bapa Allah, ada Bunda Maryam, dan ada Yesus Kristus. Itu salah, bukan begitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi nanti ada prosesnya belajar. Kalau kamu mau, nanti saya gabungkan ke ministry saya. Jadi saya punya grup pelayanan. Nanti kamu bergabung di sana. Nanti kamu akan kita ajar. Ya, jadi kamu ngerti gitu. Ya. Iya. Oke, kamu sekarang di gerejanya di mana? Di Sidoarjo. Oke, ya udah. Aku Jatium. Iya. Oke. Jadi kamu terima Yesus itu sebagai apa dalam hidupmu? Sebagai Tuhan yang diutus oleh Bapaknya, yaitu Allah. Oke, sebagai Tuhan yang diutus oleh Sang Bapa untuk Oke. Dan Allah dan Anak setara dengan Bapaknya, yaitu Allah. Hakikatnya adalah Allah, betul. Bagus. Ya. Yang penting itu tadi yang saya katakan, apa yang perlu kamu lakukan karena kebetulan kamu baru dibaptis. Apa yang perlu kamu lakukan untuk selanjutnya itu belajar. Ya, kamu belajar. Bedanya dari mana, Kak? Protestan dengan Katolik itu? Segi perbedaannya dari mana? Dasar iman. Kalau Protestan itu kita mendasarkan iman kita pada kitab suci. Kalau Katolik itu kepada magisterium gereja, suci dan kitab suci. Secara umum sama, ya. Secara general mengenai keselamatan, mengenai ketritunggalan Allah, kita sama. Itu jadi mau di Katolik, mau di Protestan, nggak apa-apa, sama saja. Gitu. Ya, nanti kalau kamu memang mau join di pelayanan saya, nanti
kita masukin kamu ke grup, kita ada grup, tapi mungkin nanti kita masukin ke inkubasi dulu sebelum kamu ke grup yang di Jawa, dan nanti di pertemuan meeting setiap Zoom kamu ikut aja biar kamu lebih ngerti gitu apa yang sebenarnya kita imani gitu ya. Ya, siap. Oke, yang penting begini, artinya kamu sudah merendahkan hatimu bahwa kamu butuh Yesus, kamu butuh Dia agar kamu layak di hadapan Allah. Itu dulu. Jadi biar kamu itu bukan tidak punya iman yang kaleng-kaleng. Biar kamu nggak mudah digoyahkan, biar kamu nggak mudah jatuh. Kamu harus punya pondasi iman yang kuat dulu. Makanya perlunya belajar tadi. Kamu harus tahu kenapa sih Yesus itu begini, kenapa sih harus begitu, kenapa sih harus begini, kenapa sih saya harus mengimaninya. Kalau kamu mengimani Tuhan Yesus itu hanya dari psikologis kamu aja, suatu saat bisa psikologismu diganggu oleh hal lain yang bahkan lebih memberi ketenangan. Dan kamu akan tinggalkan Yesus itu kalau hanya mengandalkan psikologis. Tapi minimal kita itu mengerti apa yang sebenarnya dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena itu kita wajib mengimani Dia gitu. Dan kita perlu belajar itu proses namanya ya. Jadi kamu semangat belajar ya. Oke. Oke, nanti kamu chat saya aja ya dari sini. Nanti saya Aris Kristianto. Nama baptis kamu siapa? Atau tidak ada diberi? Nggak ada ya? Oh ya sudahlah, kalau nggak ada. Oke. Tuhan berkati. Silakan HPM. Halo Kak, sebenarnya tadi masih mau tanya-tanya. Ya, silakan. Tentang paham Trinitas dengan yang satu tuh Kak, paham Onenes ya. Tentang itu Kakak gimana? Onenes itu kan sesat. Dia mengatakan Yesus adalah Allah Bapa adalah Yesus adalah Roh Kudus. Itu salah. Sebentar ya, saya bukain dulu. Oneness itu tuh salah. Mana ya pulpenku ya? Oh ini. Oke. Ntar ya saya bantu jelasin ya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Trinity? Ntar saya jelasin buat kalian. Ini kelihatan ya? Oke. Ya cukup Kak. Oke. Jadi gini, Allah Trinitas, Allah Tritunggal atau Trinitas itu berbicara tentang apa? Trinitas itu berasal dari dua kata. Jadi Trinitas ini adalah dari kata Latin. Trinitas ini dari dua kata, yaitu tri dan unitas. Tri ini adalah tiga, unitas adalah keesaan. Jadi Trinitas adalah ketigaan yang esa. Ya. Dan Trinitas ini adalah suatu penjabaran mengenai bagaimana Allah kita yang esa. Jadi Trinitas itu tidak pernah berurusan dengan berapa jumlah Tuhan, tetapi Trinitas itu selalu berurusan dengan bagaimanakah Tuhan kita atau Allah kita yang satu itu. Oke. Dan begini, Allah kita yang esa atau Allah kita yang satu, Allah kita yang esa atau Allah kita yang satu itu disebut sebagai Bapa. Dan nama keagungan Allah yang esa ini adalah Yod-Heh-Vav-He. Ini berasal dari bahasa Ibrani, dari Ehye Ashir Ehye, yang artinya aku ada yang aku ada. Jadi Yod-Heh-Vav-He ini artinya aku yang kekal. Nah, Allah yang esa adalah yang kekal. Dan Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Kenapa disebut Bapa? Dia adalah Sang Sumber. Dia tidak terhampiri, dia tidak kelihatan, dia itu transenden atau memenuhi segala ruang dan waktu. Ingat, Bapa ini tidak terhampiri dan tidak kelihatan, bahkan suaranya pun tidak pernah kita dengar.
Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki akal budi yang disebut sebagai firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Berfirmanlah Allah, itu adalah kata kerja. Kata bendanya adalah firman. Sama seperti bersepeda, berarti kamu menggunakan sepeda. Kalau berfirman, artinya berfirmanlah Allah jadilah terang. Artinya Sang Bapa ini berfirman, menjadikan terang menggunakan firman-Nya atau akal budinya. Dan firman itu dalam bahasa Yunani adalah logos. Dari logos ini dalam bahasa Inggris disebut dengan logic, kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan logika. Jadi firman itu adalah logikanya Allah. Dan Sang Bapa ini menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya, Yohanes 1 ayat 3. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu juga memiliki roh, yang oleh roh itu ia menghidupi segala sesuatu, yaitulah Roh Kudus, Ayub 33 ayat 4. Karena Sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah dan rohnya Bapa pastilah Allah. Sama seperti kamu, tubuhmu adalah manusia, maka yang di dalam tubuhmu pastilah manusia. Firmanmu atau akal budimu pastilah manusia, dan rohmu pastilah roh manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Nah, jadi apa yang di dalam Bapa yang adalah Allah yang esa, pastilah Allah. Firman yang di dalam Bapa pastilah Allah karena Bapa adalah Allah. Roh yang di dalam Bapa pastilah Allah karena Bapa adalah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang 3 Tuhan. Nah, siapa itu Yesus? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Dan Yesus itu adalah Mesias. Nah, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nama Yesus ini adalah nama kemanusiaan dari firman. Yesus ini berasal dari akar kata Ibrani. Nama Yesus itu berasal dari kata Ibrani. Ya, ini Yesus itu ada bahasa Indonesia. Ini berasal dari kata Ibrani Yehoshua, di mana Yehoshua ini dari 2 akar kata, yaitu Yod-Heh-Vav-He tadi tambah dengan Yasha seperti nama Yesaya. Ya. Yasha. Yod-Heh-Vav-He ini artinya adalah Tuhan huruf besar, dan keselamatan. Arti Yasha adalah keselamatan. Ya. Jadi arti nama Yesus adalah Tuhan adalah keselamatan. Nah, makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada di bawah kolong langit ini yang oleh namanya kita diselamatkan selain daripada Yesus. Karena arti nama Yesus sendiri adalah Tuhan keselamatan. Yod-Heh-Vav-He keselamatan. Dan siapa itu Yod-Heh-Vav-He? Yod-Heh-Vav-He itu adalah ini, Allah yang esa. Ya. Nah, dan Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia, maka di dalam Yesus ada 2 kodrat. Dia adalah Allah karena pada mulanya dia adalah firman-Nya Allah Sang Bapa. Dia menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya. Dan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau orang berkata Yesus itu mati, Tuhan itu mati, bukan ketuhanannya yang mati. Yang mati adalah kemanusiaannya, bukan kealahannya. Sama seperti ini. Allah itu adalah hakikat, sama seperti kamu hakikatmu manusia. Tuhan itu adalah gelar atau jabatan, sama seperti gelar saya pelajar. Dan Yod-Heh-Vav-He adalah nama perjanjian, sama seperti nama saya adalah Elia. Nama saya Elia, gelar saya pelajar, dan hakikat saya manusia. Nama perjanjian dia adalah Hashem, gelarnya dia adalah Tuhan, dan hakikatnya adalah Allah. Nah, itulah Tritunggal Jadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itulah Hagia Triada. Nah, itu Trinitas. Lalu bagaimana dengan oneness? Ya, bentar ya. Apa yang oneness ajarkan? Ya, kalau oneness itu berpikir hanya ada 1 Allah, inilah Allah itu, ini Bapa. Dan ketika dia di dunia, Bapa ini menjadi Yesus. Ketika naik lagi ke surga, itu menjadi Roh Kudus. Itu sesat.
Artinya hanya satu pribadi yang bertukar-tukar peran. Ketika di surga dia Bapa, ketika di dunia dia menjadi Yesus, ketika naik lagi ke surga menjadi Roh Kudus, melebur. Itu sesat. Itulah oneness itu, ya. Jadi itu salah. Makanya mereka bilang Yesus ini adalah Bapa sendiri, Yesus adalah Roh Kudus sendiri. Ya, iya, ini salah. Ini pengajaran bidat yang namanya Sabellianisme. Ya. Oke. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih. Silakan. Nah, soal bahasa roh yang sering dipakai itu Kak. Tentang apa? Bahasa roh yang sering dipakai orang-orang itu. Ya. Apa yang mau kamu tanya dari bahasa roh? Apakah itu semua betul Kak? Saya tidak punya kuasa menghakimi, semuanya dihakimi oleh Tuhan. Tapi semua harus kembali kepada prinsip kitab suci, bahwa bahasa roh itu tidak boleh digunakan beramai-ramai. Bahasa roh itu punya dua pengertian. Dia itu sebagai sinolalia dan dia itu sebagai glosolalia. Dia itu sebagai sinolalia itu bahasa asing dan harus ada penerjemahnya, itu untuk membangun jemaat. Tapi kalau bahasa roh dalam pengertian glosolalia, dia itu tidak bisa dimengerti dan itu nggak boleh digunakan beramai-ramai. Ya, tapi itu harus digunakan dalam pertemuan pribadi untuk membangun diri sendiri. Jadi bahasa roh untuk membangun diri sendiri yang bahasanya nggak bisa dimengerti, itu jangan digunakan di tempat ramai. Tapi bahasa roh yang memang ada penafsirnya, kemudian juga bisa dimengerti, ya, itu bisa digunakan dalam pertemuan jemaat untuk membangun jemaat, gitu. Ada lagi nih Kak, maaf ya banyak. Iya, silakan. Ini kejadian nyata. Di keluarga kami itu ada orang meninggal. Terus setelah dia meninggal ada kejadian aneh gitu di dalam rumah. Apakah itu rohnya atau roh lain Kak? Itu setan itu. Itu bukan rohnya. Karena orang setelah meninggal, kalau dia memang percaya Yesus, rohnya itu dituntun malaikat menuju Firdaus. Kalau dia tidak percaya Yesus atau menolak Kristus, maka dia akan sengsara karena dosanya di alam Tartarus. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Sebagai orang Kristen, apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Bagaimana kita mencapai tujuan tersebut sebagai orang Kristen Kak? Ya. Apa tujuan Allah menciptakan kamu? Tuhan itu menciptakan kamu untuk berkuasa atas bumi ini. Coba kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Jadi tujuannya Allah itu menciptakan manusia yaitu untuk berkuasa atas bumi. Tapi itu menjadi rusak karena dosa. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia itu gagal menjadi serupa dengan Allah karena gagal uji dengan memakan buah pengetahuan itu dan menjadi berdosa. Nah, jadi tujuan Allah itu menciptakan kita sebenarnya adalah untuk tujuan yang kekal. Tapi karena kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa, itu menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan memberontak kepada Allah, maka kita menjadi mengalami kematian. Jadi Tuhan kita itu tidak pernah ciptakan manusia untuk mati. Kematian kita, penderitaan, kesakitan kita itu karena dosa yang ada di bumi ini. Jadi tujuan Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mengembalikan keadaan yang semula seperti keadaan sebelum jatuh ke dalam dosa. Makanya di kitab Wahyu
Dikatakan ada langit dan bumi yang baru dan perjamuan kawin anak domba. Artinya kita yang percaya kepada Yesus itu kita diperdamaikan dengan Allah Sang Bapa, dan kita akan hidup di langit dan bumi yang baru. Itulah surga bagi kita. Gitu. Jadi tujuan Allah itu ya untuk kita berkuasa atas bumi ini. Bagaimana untuk kita bisa memperoleh surga itu, Kak? Maksudnya hidup yang benar secara orang Kristen. Percaya Yesus. Itu saja. Dia cukup percaya. Percaya itu bukan sekedar bibir doang, tapi praktiknya. Karena percaya itu dari kata Yunani iman itu pisteo, yang artinya taat. Jadi kalau kamu ikut aku percaya Yesus, berarti kamu melakukan apa yang kamu percayai. Soalnya begini, Kak, baru-baru ini yang viral pendeta Brian itu membuat saya dan teman-teman saya tuh kayak berbincang begitu. Kita tuh kayak mulai mengkalkulasi, Kak, pasti paham kan? Kalkulasi apa yang kamu hitung? Perbuatan-perbuatan kita di dunia ini perbuatan baikmu itu tidak bisa menutupi dosamu. Jadi kamu nggak hitung-hitung perbuatan baik. Perbuatanmu yang menurutmu baik itu tidak baik di hadapan Allah. Karena kamu masih punya hutang dosamu yang harus kamu bayar. Jadi jangan pernah berpikir perbuatan baikmu akan menutupi pelanggaranmu. Ibaratnya begini. Kamu mencuri telur ayam dan kamu dihadapkan ke pengadilan. Lalu hakim itu berkata, "Benarkah kamu telah mencuri?" Terus kamu katakan, "Iya, benar. Tapi jangan lupa hakim, saya telah berbuat baik. Saya telah bantu mama saya cuci piring dan juga banyak hal." Menurutmu apakah kamu dilepaskan dari gugatan itu, hukuman? Tidak. Kamu tetap dihukum. Jadi jangan coba hitung-hitung perbuatan baikmu dengan dalih perbuatan baikmu bisa menutupi kesalahan. Tidak. Kesalahan tetap dihukum, perbuatan baik tetap dihitung. Jadi kalau kamu punya setitik dosa pun itu sudah cukup melemparkanmu ke neraka. Dan bagaimana cara kita agar kita tidak memperoleh penghukuman itu? Ngetransfer penghukuman itu kepada Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Maka beriman kepada Yesus itu adalah solusi agar kita tidak menanggung hukuman dosa kita sendiri. Karena kita masuk neraka itu bukan karena tolak Yesus. Kita masuk neraka itu adalah karena dosa kita. Dan Yesus itu adalah solusi bagi dunia yang diberikan Allah. Jadi kamu percaya Yesus, kamu beriman kepada Dia, maka kamu memperoleh pengampunan. Jadi Yesus itu adalah penawarnya. Jadi kalau kamu tetap memilih untuk menolak penawar itu, ya sudah, kamu tanggung saja sendiri akibat dosamu itu. Bayar dulu hutang dosamu di neraka. Dan neraka itu kekal, tidak ada 20 tahun, 50 tahun, itu tidak ada. Ya, jadi jangan pernah coba-coba kamu hitung perbuatan baikmu. Nabi Yesaya aja bilang perbuatan kami sekalian seperti kain kotor. Itu Nabi loh, yang menubuatkan Yesus loh itu. Lalu kita ini siapa? Hitung-hitung perbuatan baik. Ya, nggak layak. Terima kasih, Kak. Ya.